Selamat sore, Dipa. Hai. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, aku share screen. Nanti kamu sekalian ini ya, bisa sekalian lihat-lihat juga, cobain juga gitu ya, nanti di Google Colab-nya. Sudah kelihatan screen aku? Aha. Oke, sekarang kita buka Google Colab. Kamu bisa sambil dibuka juga Google Colab-nya. Oke, ini salah bukan. Kita ganti akun dulu. Akun yang ini. Materi 1. Nah, nanti ini materi ini aku upload di ini juga nanti di Google Classroom. Tapi sekarang sengaja nggak aku upload biar nanti kamu sekalian nyoba sendiri nulis-nulisnya. Oke? Terlihat ya? Terlihat, oke? Oke, sekarang kita akan masuk materinya ya, Dipa. Oke, nih. Kita akan masuk mulai. Kita mulai pas jam 3 tadi ya. Di sini kita akan, sebelum ke computer vision, kita harus mengenal dulu bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Python. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, nanti kita itu ngeprogramnya pakai Python ya. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu dasar-dasar Python-nya. Jadi kemungkinan beberapa pertemuan berapa ya, 3 apa berapa itu nanti kita masih belajar Python dasar dulu biar kamu mengenal bahasa Python. Sebenarnya kan kamu udah pernah pakai Arduino ya, C++. Itu nggak beda-beda jauh sih. Jadi kemungkinan bisa lah cepet belajar ini kayak gitu. Oke, di sini nanti ini kalau misalnya memungkinkan kita akan bahas segini, tapi kalau enggak kita lanjut lagi besok ya. Oke. Nanti aku mau ngasih sekalian tantangan buat kamu biar nanti kamu juga ngerti, oke? Oke. Sekarang pemrograman Python dasar part 1. Nah, ada pengenalan program Python, input, output, command, variabel, tipe data, konversi tipe data, operator aritmatika, assignment operator, operator pembanding, operator logika, operator identitas, dan membership operator. Nanti kemungkinan kita akan membahas segini maksudnya dari beberapa tipe ini. Oke? Sekarang kamu sudah bisa buka Google Colab-nya? Sudah bikin notebook baru? Ya, bikin notebook baru. Nanti namanya pasti untitled no.ipynb. Iya nggak? Bukan IPNB, aku edit jadi PY. Aku edit. Kamu edit? Ya. Aku edit itunya, bentuk filenya. Jadi PY, Python kan. Tapi tetap nggak bisa dijalanin di itu loh, di VS Code. Soalnya kan ini versinya versi notebook kan, Google Colab. Sedangkan kalau VS Code itu bukan notebook versinya. Ntar kalau nggak percaya kamu coba aja. Oke. Versi notebook tuh, yang ngebedain versi notebook tuh ini, ada bagian kayak gini, kotak-kotaknya ini loh. Nah, ini kita nanti ngejalaninnya satu-satu kayak gitu. Oke. Nah, kita coba dulu. Kamu save aja itu materi apa gitu ya, kamu save. Nah, pertama-tama yang paling gampang yaitu ngeprint ya. Ngeprint apapun itu. Mau nilai, mau variabel, ya apapun itulah pokoknya. Kita print. Nah, untuk di Python itu print ya. Pertama ada print string ya. Kan biasa kalau kita awal-awal ngeprogram biasanya hello world kan bikin kayak gitu. Nah, itu ngeprintnya kalau di Python sintaksnya print buka kurung, kita bisa pakai petik 1 atau petik 2. Nah, ini kamu liatin ya kalau aku jalanin. Nih, di sini ada tanda play di sini.
Kelihatan? Kalau di play, nah nanti dia akan menghasilkan cereng. Kok lama? Ternyata lama nih berarti. Kabar guys. Masih screen record oke. Nah, ngeprint hello world. Nah, kalau kamu ngeprint ini juga nggak masalah. Dia tetap ngeprint juga. Petik 1 atau petik 2 itu nggak masalah. Yang penting sama. Kalau misalnya awal Maksudnya lebih pilih petik 1 ya? Karena lebih apa? Boleh. Pakai lebih petik 1. familiar kok. Oke. Nah, petik 1 boleh kan kayak gitu. Nanti petik 2 juga boleh. Asalkan di sini nih, kalau kamu awal pakai petik 1 nih, ya belakang harus petik 1 juga dong. Kalau petik 2 pakai petik 2 juga dong, kayak gitu. Iya. Nah, ini tipe data apa? Yang dalam petik biasanya string ya? Ya nggak? Kayak di Arduino. Kayak di Arduino kalau misalnya kita ngeprint yang ada dalam tanda petik kan, ngeprint apapun semua yang ada di dalam tanda kurung, petik itu kan. Nah, ini juga Python sama. Kalau misalnya di tanda petik, dia akan ngeprint kayak gitu. Hello world, nggak masalah. Nah, Python juga bisa ngeprint langsung nilai kayak gitu, Dip. Misalnya di sini ada angka ya. Oke. Oh ya, biasanya kan kalau untuk penulisan ya, yang internasional itu koma itu pakai titik ya. Jadi kalau misalnya kayak kamu mau ngeprint angka 10,2 berarti 10.2 seperti ini ya. Iya. Nih kita mulai. Nah, sedangkan kalau misalnya kamu pakai koma yang koma gitu. Nah, ini pemisah. Nah, 10 sama 2. Ini jadi separator, pemisah kayak gitu. Paham nggak? Nah, sekarang aku soalnya kan itu. Sekarang kita juga coba ya. Misalnya kita bikin print. Bedanya apa? Kalau gini bisa nggak kira-kira? Bisa nggak dikira-kira kalau kakak bikin kayak gini? Print 10 spasi 2. Kita coba. Nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Tidak terdefinisi kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ngemisah, mau ngeprint angka 10 terus angka 2, pakai separator koma kayak gini kan. Ini kita ganti koma, kita ganti lagi koma, misalnya 5. Nah, ini bisa nggak? Nah, bisa. Jadi ada 10, ada 2, ada 5. Paham tidak? Coba sekarang kamu gantian share screen dulu. Kakak pengen lihat. Sekarang kamu coba praktek. Ayo, silakan. Ini aku stop dulu deh. Silakan kamu ngetes dulu. Biar kamu saya nyoba. Oke. Nah, print. Halo Dipa aja gitu, Pak. Halo Dipa. Ngeprint dulu. Halo Dipa. Hai. Yang. Hai. Yang. Oh, gini sih. Gak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Udah tuh biarin. Awal-awal emang suka agak ini. Dia agak lama. Tapi ntar kalau udah itu berikutnya nggak terlalu lama. Soalnya ini kan online ya. Jadi mungkin dia masih iniin jaringan ya, stabilin koneksi internet. Coba bikin lagi di bawahnya. Nah. Bikin apa? Ngeprint apa lagi? Misalnya coba. Selamat sore. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Siapa yang nipu-nipu? Oke, ngeprint udah ya. Oke, gantian lagi aku yang nge-share lagi. Share now. Kelihatan di Pak? Dip? Halo? Di Pak? Kedengeran. Oke, kelihatan? Kelihatan nggak? Oke. Nah, sekarang ada lagi nih
ngeprint dengan string format. Kayak gitu. Jadi kan kayak tadi misalnya angka kayak gini kan 10,2 itu kan tipe datanya float ya. Tahu kan kamu float itu desimal kan? Terus kalau misalnya integer itu bulat. Ya enggak? Oke. Nah, itu nanti bahas lebih detail di bawah. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk ngeprint dengan format ya. Itu pakai persen. Ini old method. Ya, ada persen %s untuk format string, ini persen titik 2f untuk desimal tapi 2 digit. Ya, inget gak di Arduino mirip juga kan ada titik 2f kayak gitu ya nggak sih Pak? Terus ada persen %d itu format integer. Ya, jadi untuk metode lama biasanya pakainya ini nih. Kayak gini. Nah, ini metode baru, tapi nanti kita nggak belajarin dulu deh. Kita masih pakai ini aja. Kayak gitu. Biar familiar. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ngeprint nilai nih. Ya. Kan kalau ngeprint petik itu tadi kan string ya tipe datanya ya? Iya. Ya. Terus kalau mau kita gabungin sama angka. Nah, angkanya harus kita convert dulu jadi string. Seperti ini, Dipa. Contohin dulu ya. Nah, jadi di sini ada nilai, dia ngeprint nilai, ada 100. Terus kamu bertanya-tanya nggak, kenapa harus dirubah jadi str? Bisa nggak langsung 100? Bisa nggak? Tebakan kamu? Enggak. Coba, kita coba dulu. Untuk membuktikan. Nilai, ditambah 100. Ya, nggak bisa ya. Karena ini dua tipe data yang berbeda. Dia bingung, nggak bisa mengartikannya. Jadi kalau mau, kamu harus ubah dulu formatnya. Kayak gitu. 1 dijadiin string. Oke. Oke, Dipa? Oke. Nah, terus ada cara lain. Di sini. Untuk ngeprint, nilainya itu bisa pakai ini. Format nih. Persen %d. Tadi persen %d itu apa? Integer. Ya nggak? Ya, format integer. Nah, format integer. Nah, habis itu kita panggil nih. Mau angka berapa di dalam sini? 100. Pakai persen lagi. Coba kalau kita jalanin. Nah, jadi nilai 100. Nah, ini udah otomatis. Si 100 itu langsung masuk ke dalam string. Gimana? Ngerti nggak? Ya, jadi atau nih kakak punya contoh lain. Misalnya di sini ya. Di sini kan ada print nilai persen %d adalah integer. Nah, nanti si persen %d di sini akan digantikan dengan angka setelah persen di luar dari si kutip tersebut. Terus 20 itu tipe datanya integer. Kita coba. Nah, nilai 20 adalah integer. Ibaratnya dia itu manggil si angka yang berada di luar si string. Untuk dimasukin dalam string. Kayak gitu. Oke. Nah, kenapa kakak ajarin kayak gini? Sebenarnya ini untuk menyederhanakan kalau misalnya kasusnya nanti variabelnya banyak nih kayak gini nih. Kan kalau tadi yang awal pakai gini ya, pakai str, tuh kan kayak gini str nih, tambah str, tambah lagi str lagi, tambah lagi str lagi. Nah, nanti kita bisa ganti nih div dengan fungsi yang kayak gini tulisnya. Jadi lebih pendek kayak gitu. Kalau misalnya untuk yang kasusnya panjang ya, ini untuk memendekkan program. Tapi kalau misalnya kasusnya dia cuman sebatas 1 angka, 2 angka, nggak apa-apa kamu pakai ini. Terserah kamu sih, nggak ada salah. Tapi ingat, nanti nilai-nilai ini berubahnya jadi string. Nah, nanti kalau kamu lakukan proses perkalian, pembagian, itu pasti nggak bakal bisa. Karena string, bukan integer. Udah berubah. Nah, sekarang kita coba jalanin yang ini ya, sel yang berikutnya. Di kode yang berikutnya. Nah, print nilai ditambah string 20 plus adalah integer. Jadi nilai 20 adalah integer. Sebenarnya kan ini yang 10 sama 11 ya. Sel 10 sama 11 itu kan sama ya, Div ya?
hasilnya. Cuman beda format penulisan. Ini pakai yang old method tadi, ya kan? Pakai yang persen %D. Nah, ini kita nambahin manual, kita ubah dulu jadi string dulu si angkanya. Kayak gitu. Paham tidak? Nah, oke. Kita akan lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ini kasusnya lebih panjang lagi nih. Misal lebih panjang. Hasilnya itu nilai 10, ya. Nilai string 10 diubah jadi string, jadi nilai 10, ditambah, ya. Ingat, pokoknya semuanya dalam petik itu pasti akan di print seluruhnya ya. Dengan format string. Ditambah string 2. Berarti kita ngubah angka 2 ini jadi string. Kita nambahin lagi sama dengan nih. Sama dengan. Kita tambah lagi 12. 12 itu kita ubah dulu dari string. Ya, ini hasilnya kayak gini. Nah, kalau kamu bandingkan sama yang bawahnya, sebenarnya hasilnya sama. Tapi penulisan programnya lebih sederhana. Kayak gini. Oke. Ya. Jadi sebenarnya terserah kamu. Mau nggak ada yang salah sih. Kalau mau kamu bikin kayak gini, nggak masalah. Mau bikin kayak gini juga, nggak masalah. Kayak gitu. Tapi enaknya kalau yang kayak gini nih, kan kita nggak ngubah dulu dia ke string ya. Nah, kita bisa lakukan operasi nih, penjumlahan. Nih, 10 tambah 2. Sedangkan kalau di sini kan kita nggak bisa. Kan ini udah string. Dia nggak bakal bisa ngejumlahin. Jadi kita harus tahu dulu angkanya, baru kita simpan di sini. Kalau ini, misalnya nanti angkanya ini nggak tahu ya. Misalnya ini banyak gitu angkanya. Desimal 10, sekian. Terus ini ditambah 1, sekian. Nah, ini nanti bisa kita jumlah di sini. Kalau pakai metode yang kayak gini. Sedangkan kalau yang ubah di string, itu resikonya nanti kita harus tahu dulu nilainya. Karena ini udah diubah jadi string, jadi kita nggak tahu nih nilainya berapa, kayak gitu. Ya nggak? Oke. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada lagi nih contoh yang tadi. Ini menggunakan str lagi ya. Kita ubah dulu. Kalau ini diubah dulu, besok ditambah kata-katanya kayak gitu. Jadi jumlah 1 dengan 2 adalah 3. Ya. Nah, ini bisa pakai yang cara yang sebelumnya di sini. Hasilnya sama. Jumlah 1, jumlah dengan 2 adalah 3. Nah, di sini Dip, untuk urutan nilainya itu tergantung dengan urutan dalam kurung. Jadi dia otomatis nih, untuk bagian depan ini dia akan ngambil juga yang paling depan. Untuk bagian tengah, dia akan ngambil yang tengah. Bagian belakang dia akan ngambil yang paling belakang, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, kenapa? Lebih gampang ya? Ya, nanti dia berurutan pokoknya. Misalnya nanti kamu punya nih yang panjang gitu kan. Nah, bisa pakai ini. Gitu. Biar lebih sederhana programnya. Oke, paham? Oke. Mantap. Lanjut. Sekarang ada float. Float apa? Ingat nggak? Float itu apa, Desi? Desimal ya? Desimal. Nah, nanti kamu perhatikan dulu. Nanti kakak minta setelah ini gantian kita share screen lagi. Kakak minta kamu coba ngetes program. Nah, di sini kan tadi dibilang kalau ada titik 2 berarti kita ngambil 2 angka di belakang desimal ya? Iya. Nah, misal nih, kakak punya 92,843. Kalau kakak ambil 2, kira-kira hasilnya jadi berapa? Hasilnya? 92,843. Kakak ambil 2, nih. Kira-kira hasilnya jadi berapa, Dip? 92,8. Koma berapa? 8 doang? 8. 84 nih. Karena ngambil 2 angka di belakang koma. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba misal print
nilai float persen. Mau berapa angka di belakang koma? Berapa angka? 5. 5 angka, oke. Mau angkanya berapa, Dipa? Bisa sebutin? Berapa? 12, 192, oh 192, 3, 6, berapa? 7, 3, 8, 6, 7, 8, 4. 4. Terus, sorry, ini 5. 4, terus? Satu lagi deh, 8. Kira-kira hasilnya berapa, 5. Dip? 52. Apa? 52. 52. 52. Ini. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Jadi berapa hasilnya? 192, koma berapa? Diambil 5 angka di belakang koma. Sini ya. Jadi 192, 3, 6, 7, 84. 84. Nah, tapi ingat di sini, apakah nanti dia dibuletin? Kita cek aja dulu. Nah, dibuletin Dipa. Karena setelah 4 angka 8. Ingat kan pembulatan? Kalau di atas 5, depan jadi naik 1. Nah, dibulatin ya. Kayak gini. Oke. Nah, lanjut di float. Habis itu ada integer. Nah, kira-kira kalau angka koma gitu ya, bilangan desimal, kita integer hasilnya bakal seperti apa, Dipa? Kita integer. Kita ubah jadi integer, kayak gimana hasilnya? Nih, 92,843, tapi integer di sini. Bisa nggak kira-kira? Enggak? Yakin nggak? Nih, kan harusnya kan tadi kan float ya, karena tipe datanya kan koma, desimal. Tapi di sini kakak bilang nih, maunya integer gitu. Bisa nggak keluar hasilnya? Iya. Enggak. Bisa ya. Bisa, tapi nanti komanya jadi hilang. Kita tes. Nah. Jadi pokoknya dia mengabaikan seluruh yang di belakang koma. Kayak gitu, Dipa. Dia ngambil yang bilangan bulatnya aja. Dan dia juga nggak dibuletin ya. Lihat, kan sini 8 ya. Harusnya kalau dibuletin jadi 93 kan. Tapi dia nggak ngebuletin. Dia ngabaikan yang koma dan sisanya. Oke. Nah, habis itu kalau S itu tadi buat ubah jadi string, Dipa. Ya. Jadi ini pasti hasilnya bakal apa? Akan hasilnya 92,845 saat jadikan string hasilnya jadi string hasilnya jadi 92. Kita cek. Nah, kalau string dia sama ngeprint seluruhnya, Dipa. Kayak gitu. Tadi kalau integer ngambil bagian depannya doang. Kalau string ternyata seluruhnya juga ya. Kayak gitu. Tapi tipe datanya nanti berubah. Oke, lanjut. Di sini, untuk default float itu berapa sih? Kalau misalnya kita nggak pakai titik 2, coba gitu kan. Kita nggak pakai titik 2 nih. Coba ya, kita run. Nah, ternyata di Python itu 6 digit default dari float-nya, angka float. Dari bilangan float ya, tipe data float. Itu ada 6 digit. Jadi walaupun di sini kita cuma nulis 843, nanti dia pasti akan nambahin 000. Kayak gitu. Kecuali kita definisiin mau berapa digit, entah dua angka di belakang koma, 1 angka belakang koma, 3 angka belakang koma, dan sebagainya. Nah, untuk di Python ini juga sebenarnya untuk yang tipe data itu kita bisa lakukan penjumlahan dulu nih sebelum kita manggil. Berarti kayak gini contohnya. Misal, aku punya nilai 100,05 ditambah 10,003. Nah, aku print nih dengan tipenya float nih. Kira-kira hasilnya bakal seperti apa, Dipa? Titik 2F. Hasilnya.
100,05 ditambah 10,003. Hasilnya, apakah dia akan menjumlahkan? Apa dia akan nulis seperti ini? Seperti apa? Nih, seperti ini nih. Jadi dia akan nulis lagi 10,05 tambah 10,003. Atau dia akan menjumlahkan si 100,05. Menjumlahkan sih. Menjumlahkan. Oke, kita cek. Nah, dia akan menjumlahkan ya. Tuh, bener ya, dia menjumlahkan, tapi dia di sini cuman ngambil 2 angka di belakang koma. Jadi cuma sampai 0,5. Ya. Nggak nyampe 00, nggak sampai 3-nya, ini nggak ikut. Karena dia angka ketiga setelah koma. Jadi dia tidak masuk. Paham nih, Pak? Iya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kemudian di sini juga ada kan. Oh, tadi yang kalau floatnya nggak pakai ini ya, kita nggak definisiin mau berapa angka. Nah, dia otomatis sama akan jadi 6 angka di belakang koma. Kayak gitu. Iya. Nah, coba sekarang kakak tanya nih. Sekarang aku mau di integer nih, Dipa. Kira-kira hasilnya jadi berapa? Integer. 100,05 ditambah 10,003. Tapi integer aku mintanya. Hasilnya berapa? Kan kalau di sini nih, yang tadi ya, 92,843, aku minta integer, hasilnya 92. Ya, yang sini. Nah, sekarang, kalau misalnya 110 hasilnya. Oke, cek. 110, ya betul ya. Pokoknya dia mengabaikan yang setelah koma. Pokoknya dia mengabaikan kalau diubah jadi integer ya. Oke, selanjutnya ada apa nih? String ya. String. Sama, kalau string dia akan menjumlahkan dulu, baru hasilnya ditampilkan. Seluruhnya ya, kalau string. Mau kalau 10 angka belakang koma, 10-10-nya ditampilkan. 20 angka di belakang koma, 20-20-nya ditampilkan. Kayak gitu. Kalau cuma 1 angka belakang koma juga cuma 1 angka doang di belakang koma. Tampilkan. Nah, selanjutnya, ini contoh ini. Kita ngambil 4 angka di belakang koma nih. Nah, sama konsepnya kayak tadi. Dia akan menjumlahkan dulu, baru nanti dia akan ngambil tuh 4 angka di belakang koma. Nah, jadinya 113,5160. Kayak gini. Paham, Dipa? Untuk yang ini? Ya, paham? Oke. Coba sekarang gantian Dipa, contohin ke aku. Nah, ini kamu udah nge-share screen kan? Nah, coba. Aku ini dulu ya. Sorry, aku stop sharing dulu ya. Aku stop sharing dulu. Nah, coba kamu jelasin. Gimana tuh tadi tuh? Misalnya, ngeprint. Kalau gini, ngeprint umur kamu deh, Dipa. Ngeprint umur kamu. Coba. Umur saya adalah, pakai gitu dong. Kayak kata-katanya biar ini. Umur saya, my age is persen. Mau pakai apa? Umur biasanya pakai, boleh pakai string, boleh pakai integer. Nah, kayak gitu. Ayo, gimana sintaksnya? Lupa, Dipa, lupa. Udah. Coba aja running. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa berarti salah. Bentar. Enggak, di running. Belum.
Coba. Logger. Oke. Ini deh. Nah, There you go. Copy. itu yang ada di ininya. Nah, itu ada tanda play. Nah, itu. Nah, salah ternyata. Nggak kayak gitu. Jadi, kamu nggak usah pakai itu. Kurungnya, Dipa. Nggak usah pakai kurungnya. Ayo sambil share screen. Share screen-nya kenapa dimatiin? Apa-apa sini sambil dia kasih tahu kan. Ayo sambil share screen lagi. Nggak usah pakai kurung tadi yang persen 12. Nggak usah dikurungin lagi sama kamu. Langsung aja. Ayo, coba share screen lagi mana? Ayo, nggak usah malu-malu. Kamu juga belajar. Wajar kalau belajar salah mah. Nah, betul ya. Oke. Nah, sekarang coba kamu ini tinggi kamu. Enggak, berat kamu deh yang ada koma, berat badan kamu coba. Coba. Berat badan my weight ya. Apa tuh? Bikin apa? Oh, IP address. Oke. Bisa nggak? There. Mana dia loadingnya lama? Connecting to server. Coba. Print. Dong. Nah, itu nggak bisa kenapa tuh? Kira-kira. What? Bentar. Karena dia buka ini, Pak. ngiranya kamu bikin koma di dalam koma lagi, Dipa. Ya nggak? Ini kan tunjuk ini. Iya, kamu bikin koma dalam koma lagi. Jadi dia bingung. Kalau mau, kamu jangan kayak gini. Tapi kamu ubah lagi jadi STR. Ya, pakai yang ini. Itu dikasih petik satu lagi. Jadi jangan pakai persen. Kalau mau kayak gini jangan pakai persen. Jadi si IP address kamu ubah dulu tuh jadi string, Dipa. Nah, coba kalau cuma satu komanya pasti bisa deh, coba. Bisa kan? Nah, tadi kalau kamu titiknya banyak, itu dia nyangkanya kamu bikin koma dalam koma. Nah, coba sekarang aku minta gimana caranya biar kamu bisa ngeprint si IP kamu. Ayo, tantangan. Nah, kebetulan kan Dipa tadi lagi ini gagal, nah sekarang tantangan. Gimana caranya biar IP kamu bisa keprint? Coba. Gimana ya? By the way, ini brand IP loh. Apa? Brand IP. Nah, kayak gitu. Oke. Kalau misalnya yang lain jangan pakai ini, yang diubah dulu. Jadi kamu punya angka, habis itu diubah dulu ke string, bisa nggak? Yang pakai plus itu loh. Yang misalnya kamu IPv4 is ditambah STR 192, itu bisa nggak kira-kira? Kosong dong. Apa tuh? Nothing. Tidak terdefinisi. Nothing itu apa? Soalnya sebelumnya kamu bikin nothing sama dengan 1, nanti pasti dia tahu. Oh, nothing itu 1. Nggak usah pakai define. Di Python, Pak. Langsung aja nothing sama dengan 1. Jangan pakai define. Nah, besok kamu print nothing. Coba di play. Nah, kayak gitu. Oke, untuk ngeprint masalahnya aman ya. Aku balik lagi. Sekarang aku mau nge-share lagi.
screen. Iya. Oke. Lihat ya di sini. Oke, sekarang ada print tuple, Dipa. Ini foto sembunyi. Oke. Print tuple. Untuk format tuple di Python tuh ada lagi nih. Tuple value, value 2, value 3. Jadi untuk di tuple ini dalam satu kali ngeprint dia bisa bermacam-macam. Nggak cuman string doang, nggak cuman string doang, nggak cuman integer doang, nggak cuman float doang. Itu bisa. Contoh kasus yang kayak gini nih, Dipa, yang pertama. Misalnya sini aku mau ngeprint nilai itu string kan? Ya. Terus 2 tambah 3 itu penjumlahan dari si integer. Nah, terus adalah bilangan ganjil itu string lagi. Kita coba mulai. Nah, dia bisa kan langsung tuh ngeprintnya. Nilai 5 adalah bilangan ganjil. Jadi dia nggak usah diubah-ubah lagi dulu tuh. Ubah ke string, ubah ke segala macam. Itu nggak usah. Nah, ini tuple itu kayak gitu. Dia hebatnya di Python dia bisa gabungin beberapa tipe data dalam satu kali print tanpa harus mengubahnya dengan tuple. Nah, formatnya kayak gini. Buka kurung, value 1, value 2, value 3. Ini contoh yang sama antara string sama integer. Kita coba contoh lagi, string sama float bisa nggak? Nah, bisa ya. Di sini ada hello 3,14, 1, 2, 3, teks. Jadi bisa digabung-gabung, kayak gitu. Nah, terus ini integer sama ini bisa nggak? Kayak gitu ya. Integer sama float. Bisa nggak sih? Coba jalanin. Nah, bisa ternyata. Dia akan ngeprint 12, 10, sama 0,5. Nah, jadi ini fungsi tuple namanya. Dia bisa ngeprint langsung dengan beda-beda tipe data. Paham nggak, Dipa? Iya. Ya, jadi kayak nggak perlu kayak gini-gini lagi nih. Nggak bisa langsung pakai, tapi formatnya gini. Dikasih jeda itu dengan koma, dipisahkan dengan parameter koma ya. Oke, selanjutnya di sini print ini adalah bagian 1 dengan nilai 1. Ya. Jadi si tuple ini kan tadi ada blok-bloknya ya. Jadi ini adalah bagian 1 dengan nilai 1. Itu blok pertama ya, sebelum si koma. Nah, blok kedua itu ini adalah blok kedua dengan nilai 2. Nah, tapi nggak enaknya di sini dia nggak ada tanda pembedanya di sini, langsung nyatu nih kan. Jadinya ini adalah bagian 1 dengan nilai 1, ini adalah blok 2 dengan nilai 2. Nah, kalau kayak gini agak bingung bacanya. Ya nggak? Karena nggak ada titik, nggak ada koma. Gabung terus. Kayak gitu. Rancu. Oke, Dipa? Oke. Selanjutnya di sini ada juga, nah, si tuple ini bisa nyusun Dipa ke bawah. Misalkan tadi panjang ya. Oh, ternyata nggak cukup nih nanti nih, sampai ke samping. Nah, kamu bisa akalin pakai tuple dengan pencet enter. Nah, nanti nih akan nyambung satu pemrograman kayak gitu. Kan kalau di Arduino, kalau udah beda line, udah beda ya, kayak gitu ya Dipa ya. Nah, ini bisa nih tetap jadi satu. Tapi asalkan pakai tuple. Nah, ini bisa di bawahnya. Nanti kalau kamu pakai lagi tuple, bisa lagi di bawahnya. Kayak gitu. Paham nih, Pak? Iya. Jadi kalau kamu punya program panjang sampai mentok misalnya ke kanan, kamu males nih, mentok kayak gini nggak seru. Kamu bisa pisah-pisah aja kayak gini. Bentar, aku. Ya? Bentar. Bisa nggak kayak gini? Coba. Representasi deh. Hey. And Terus? Plus N bisa nggak? Kayak Java. Script. Kenapa? Kayak JavaScript. Bisa nggak? Coba aja. Aku belum nyoba. Oh, bisa dong. Nah, bisa tuh. Ngebedain juga. Oke. Plus N itu new line ya.
Oke. Bisa Dipa? Iya. Oke. Kita lanjut dulu lagi ya. Oke. Oke. Di sini lanjut ke komentar nih Dipa. Nah, komentar kalau misalnya Arduino kan /2 ya, garis miring 2 kan? Iya. Nah, ini kalau komentar itu pakai tanda apa nih? Pagar ya, pagar. Ya, pagar. Ini adalah komentar. Ini adalah komentar baris 2. Kayak gitu. Nah, jadi kalau di Python komentar itu pakai pagar ya. Ngerti kan? Ngerti ya? Ini kalau dijalanin kan jadi gini ya. Ya dia pasti ngeprint hello yang bawah doang ya. Komentar kan ingat kalau komentar tuh nggak bakal dijalanin ya, nggak bakal dieksekusi ya. Hanya komentar buat memudahkan kita ngebaca program kayak gitu. Komentar juga bisa kita taruh sini, sama aja kayak Arduino misalnya. Ini komentar. Nah ini juga ntar nggak mengganggu. Nah nggak ada mengganggunya. Yang nggak boleh si bagian ini taruh depan sebelum ngeprint. Ya, misalnya kalau kita ganti. Kalau aku ganti kayak gini, kira-kira bakal bisa ngeprint nggak, Pak? Ngeprint hello nggak? Dip? Apa? Kalau aku bikin program kayak gini, bakal ngeprint hello nggak? Hello tuh? Enggak, ini kan belum. Ini kan tadi. Ini bakal ngeprint hello nggak? Itu nggak. Enggak ya. Karena dia akan masuk jadi satu komentar. Kayak gitu. Jadi, bagian komentar harus nanti pakai slash n. Ya. Slash n. Kayak gini. Oke. Itu komentar. Paham lah ya komentar. Nah, sekarang lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu nggak, Pak? Tadi ada komentar, ngeprint tuple, print string format. Udah tanyain? Udah. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Nah, sekarang di sini di Python itu ada namanya fitur help dan dir. Dir itu apa sih? Kalau di ini mah directory ya untuk ini ya lokasi ya. Nah, di sini di Python tuh enaknya ada help dan dir itu untuk memudahkan kita saat kita nggak tahu nih cara penggunaan si fungsi ini atau bagaimana cara menggunakan operasi ini segala macam. Kayak gitu. Misalnya di sini kita mau ngimport fungsi matematika. Di Python itu disingkat namanya itu math. Sebenarnya ini kalau di Arduino ibaratnya kalau kamu ini include library kayak gitu. Ya. Oke. Kita import math dulu nih. Nah, kita running. Oke, berarti si math ini udah ada di program kita nih, di notebook kita. Nah, sekarang kita coba cek nih. Di math itu ada apa aja sih? Pakai dir, fungsi dir. Nah, ternyata di math itu ada nih, ada acos, acos h, asin, asin h, atan, atan 2, atan h, cos, cos h, kayak gitu. Macam-macam ya matematika. Pokoknya fungsi-fungsi matematika lah. Ada eksponensial, terus ada apa lagi? Logaritma, ada power, ada pi ya. 3,14 pi kayak gitu. Square root min apa? Akar ya, SQRT ya. Square root akar ya. Akar persamaan, nah kayak gitu. Ini untuk dir. Kayak gitu. Dir itu dia akan ngasih tahu nih di dalam math itu ada macam-macam. Bisa pakai sin kayak gitu-gitu, cos, logaritma. Nah, sekarang kalau help-nya itu kita running. Nah, dia akan menjelaskan lebih detail lagi. Misalnya kayak log 10, dia akan ngebalikin logaritma berbasis 10 dari si X, kayak gitu. Log 1P, segala macam. Ini nanti kalau misalnya kamu bingung nih mau pakai
suatu fungsi bisa kamu pakai help kayak gitu. Nanti di sini dia ngejelasin nih secara singkat kayak gimananya. Oke. Nah, sekarang kan tadi di dalam fungsi map ya. Ini aku close dulu ya biar nggak panjang. Nah, di dalam fungsi map kalau kamu lihat di sini kan ada fungsi log ya. Ya, log. Nah, sekarang kita akan coba, kita mau tahu nih si log itu gimana cara makainya. Nah, udah, kita bikin aja help add dot log kayak gitu. Jadi di dalam fungsi mat tapi yang lognya doang nih yang aku butuhin bantuan. Nah, langsung deh keluar log x base segala macam. Nah, ini ada deskripsinya. Nanti silakan kamu baca-baca. Tuh, terus nanti kalau misalnya mau yang lain, misalnya ya di sini tulis lagi help mat xp eksponen. Kita coba. Nah, dia akan ngejelasin tuh fungsi eksponen kayak gitu. Paham di Pak? Pakai help, pakai dir tadi. Dir itu untuk bagian dalam si fungsinya, si help itu lebih cara penggunaannya sama fungsi apa, apalagi apa yang hasilnya tuh bakal apa kayak gitu loh. Nah, sekarang kita coba tes ya. Mat log 8. Kamu tahu nggak log 8 berapa? Enggak, coba kita run. Nah, ternyata log 8 adalah 2,079 sekian. Kalau log 10 tahu nggak, Dip? Coba kita bikin mat dot log 10. Tahu nggak? Salah. Coba kita bikin. Nah, 2,3 sekian. Bentar, aku ngambil casan dulu. Lobet. Halo. Hadir. Oke, nah ini coba kamu sin 90 tahu nggak? Nah, kita coba tes sin 90 ternyata 0,89 sekian. Cos 0 itu 1 ya. 1. Nah, ada lagi fungsi lain, misalkan tadi fungsi mat tadi. Terus ada fungsi time. Tapi ingat, kalau kita mau gunain, kita harus import dulu di awal. Kalau kita nggak import, misalnya nih, kan tadi yang ini time belum saya jalanin ya, Dip ya. Ya, belum ada tanda ya, ini. Nih, aku langsung manggil ke sini. Pasti dia nggak tahu karena si time itu belum diimport. Ya, kita import dulu. Nah, kalau sudah, baru di sini bisa lebih ya. Nah, banyak tuh. Oh, ini kakak nggak bakal jelasin detail. Kamu baca aja kalau mau baca. Nggak banget. Nah, ini kita close lagi. Nah, di fungsi time itu ada apa aja sih? Gitu. Nah, ternyata ada clock bot time, ada apa tuh? MK time, monotonic, segala macam. Kayak gitu. Ini di time. Nah, terus nah, tadi kan di time itu ada C-time ya? C-time ada nggak C-time? Di sini C-time tadi ada. Nah, ini C-time nih. Nah, misalnya aku pengen tahu nih C-time itu buat apa sih? Kayak gitu. Ya udah, kita pakai help time dot C-time. Kita tulis. Nah, convert time in a second bla 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 bla. Dan ini kamu baca sendiri ya. Kalau mau baca. Nah, kita panggil nih time C-time itu apa hasilnya. Nah, ternyata hasilnya kayak gini. Day June 1. Nah, ini dia. Ini waktu apa kali ya? C-time tuh.
Nah, itu tadi untuk yang bagian help dan documentation. Jadi ada help, ada dir. Ngerti nggak cara pakai help sama dir? Iya. Ngerti ya? Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain tidak? Oh, nggak ada. Enggak. Oke, Nggak. kita lanjut dulu ke variabel ya. Oke, nah variabel. Variabel itu dapat diawali huruf atau underscore, tapi dia nggak bisa diawali angka, diawali special symbol gitu, nggak bisa dia. Special symbol nggak bisa. Nih, misalnya nih, aku bikin variabel 12 var ya namanya. Bisa nggak? Nah, dia nggak bakal bisa nih. Karena dia nggak mau kalau angka di depan. Maunya huruf yang di depan tuh. Huruf kalau nggak underscore. Nah, ini juga nih misalnya kan dolar ya. Tanda dolar itu kan apa? Spesial karakter ya. Ini Iya. juga dia nggak bakal mau. Atau tanda petik juga sekalipun, dia nggak bakal mau. Kayak gitu. Jadi, untuk variabel itu hanya bisa diawali huruf atau underscore. Ya, mungkin kamu udah paham ya. Ini di Arduino juga kayak seperti ini, kayak gitu ya. Biasanya pakai huruf, nggak angka kan. Nah, di sini kalau misalnya kita pakai underscore ya, misalnya underscore value sama dengan 10. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa aman. Tuh, dia nggak ada merah-merah, aman. Nah, berikutnya, atau kamu mau nulisnya kayak gini, underscore value underscore 10, ini juga aman-aman aja. Nggak masalah. Nah, atau kalau kamu misalnya misalnya nih, kamu punya variabel nilai nih, tapi nilainya ada A, B, C, segala macam. Kamu bisa menuliskan kayak gini ya, tipenya value underscore A. Jadi nanti nilai si A kayak gitu kan. Nah, ini tip namanya tile snake case kayak gitu. Ya, tilenya snake case. Kalau misalnya kita ngeprint, kita print value underscore A. Nah, ini. Nah, itu hasilnya 100. Atau ada juga camel case style-nya nih. Value A. Jadi untuk ngebedainnya dia di sini pakai huruf besar dulu. Jadi value A. Oh, berarti nilai A. Kayak gitu. Atau nanti kamu bikin lagi sini value salah. Value B kayak gitu sama dengan 20 kayak gitu. Ini juga bisa. Nah, ini misal kita running dulu biar ke save angkanya. Itu kita print nih. Ya kan? Kita print value A berapa? 100. Atau kita print sini value B 20. Kayak gitu. Jadi ini terserah sih, kamu enaknya pakai apa. Kalau misalnya mau nulis, entah pakai underscore atau pakai tipenya ya, tipe snake case atau camel case, itu terserah kamu. Karena biasanya setiap pemrogramer itu beda-beda kesukaan. Nah, ini juga ini kalau kayak gini nih. Nah, ini kan camel case ya. File name ya. Dia bikin variabel ini file name test.docx gitu. Nah, ini kalau misalnya kita print, kita coba print file name. Nah, test.docx ya. Paham di sini, Dipa? Itu variabel. Oke, sekarang tipe data. Ya, tipe data itu macam-macam kan? Nah, kita misalnya kita nggak tahu tipe data sebelumnya itu apa. Kita bisa pakai ini nih, syntax type sama si variabel apa yang mau kita cek. Misalnya di sini underscore umur 20. Coba kita running dulu. Kalau kelihatan dari sini tipe datanya kira-kira apa, Dip? 20 itu apa termasuknya? Integer ya? Iya. Nah, jadi nanti pasti tipe datanya integer. Coba kita cek. Nah, int tipe datanya data
tipe data dari si underscore umur itu integer. Nah, gimana sekarang kalau misalnya ada petiknya? Tipe datanya jadi apa tuh, Dip? Kalau ada petik, Dip? Kalau ada petik. Jadi apa? Tipe datanya. Apakah tetap integer? Coba kita tes. Ternyata kalau ada petik, ya, kita cek nih, type. Oh, berubah dia jadi string. Kayak gitu. Ini berubah jadi string. Ke string? Karena pakai petik. Ini yang bikin berubah jadi string tuh ini, ada petiknya. Kayak gitu. Mau petik 1, petik 2 sama aja. Ntar jadinya ujung-ujungnya sama-sama string. Kayak gitu. Paham? Ya. Nah, terus ada juga nih tipe apa nih? Tipe data yang ada false sama true. Tipe data apa? Tipe data apa tuh? Umur sama false. Oh, bisa salah. tuh. Kenapa? Not defined. Kenapa tuh? Oh, ini nih salah. Coba yang besar. Nah, bisa nih. Tipe data apa? Boleh? Bolehan ya. Nih kita cek. Nah, bolehan. Kan bolehan itu tipe datanya cuman kalau nggak true, false ya. Kayak gitu. Atau 1, 0. Nah, ini. Jadi, kalau kayak gini, jadinya apa? Ini kan underscore umur, ada kurung buka, 20, kita bikinin ada, ini kan integer, string, float. Nah, tipenya kira-kira akan jadi apa? Cek. Nah, jadi list. Kalau pakai kurung tuh, jadi list. Kayak gitu. Jadi, ini tuh bagian pertama, ini kedua, ini ketiga. Ini berubah jadi list kalau pakai tanda kurung si Nah, habis itu coba kita set. Nah, ini ada nih set nih. Kira-kira tipenya jadi apa? Nah, jadi tipe datanya set ya, untuk ngeset nilai kayak gitu. Dari list diubah jadi ngeset nilainya segini ternyata kayak gitu. Nah, ini kalau kita print ya. Kan tadi udah kita ubah ya, di set, kita set. Print umur tuh apa isinya? Nah, ini. Kita urutin ya. Kita urutin ya, ini berdasarkan apa sih kalau misalnya dari terkecil ascending ya. Ini kan ada 20 nih. 20. Ini dari 2 kan depannya apa gimana? Gitu. Oh, atau enggak gini nih. Misal kita coba contohin lagi. Di sini kita tambahin integer 6, kita tambahin lagi di sini stringnya hi Dipa. Nah, ini kita ulangi. Oke, kita hasilnya. Nah, dia jadi apa namanya? Ngebedain ya antara angka sama huruf. Kayak gitu. Ini jadi angka-angka jadi di depan, pindah, sini jadi di belakang. Kayak gitu. Nah, ini untuk angka kayaknya ini terkecil di depan ya. Coba kalau misalnya kita bikin satu lagi, angka 1,2. Kita coba running. Hasilnya. Nah, angka terkecil ya, di depannya ya. Ingat dia ngambil yang paling depan. Terkecil angka dulu, baru huruf. Nah, huruf juga alfabet nih. Ini D dulu, baru H kan. Habis D, H. Kayak gitu. Nah, sampai sini hafal? Hafal, sorry. Paham? Ada yang mau tanyain? Jadi kalau kamu bingung, kamu ketikin aja nih type underscore variabel yang kamu mau tahu itu tuh tipe data apa gitu. Oke. Nah, sekarang ada casting variable atau type conversion. Ini tadi dia untuk mengubah integer. Ini long into integer ya, bilangan 1, 2, 3 segala macam kayak gitu. Long itu untuk integer panjang. Kan sebenarnya kalau di bahasa pemrograman itu integer tuh kayak misalnya batasnya sampai dari berapa sampai berapa. Terus long itu dari berapa sampai berapa. Itu lebih panjang lagi nggak usah long. Tapi lebih banyak makan memori. Ya, semakin
Ini tipe-tipe data ini sebenarnya memiliki memori-memorinya. Kayak ini misalnya memorinya berapa, long itu memorinya berapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nulis yang kecil-kecil aja ya udah pakein aja cukup, nggak usah pakai long. Kalau pakai long nanti ngabisin memori kayak gitu ibaratnya. Karena biasanya kalau pemrograman itu mengefisiensikan memori ya agar programnya jalannya cepet kayak gitu. Terus float untuk ngubah jadi float itu desimal, boolean untuk menjadi boolean, CHR untuk menjadi karakter, string jadi string, bin itu untuk biner. Biner itu apa? 0101 ya. Dengan biner. Oke. Itu hex itu untuk heksadesimal, Dipa. Hex itu heksadesimal. Terus OCT untuk menjadi bilangan okta. Kayak gitu. Nah, ini misalnya di sini contoh nih. Aku punya variabel umur, aku kasih tahu dulu nih, aku simpen 30. Jadi aku pas ngeprint umur, hasilnya pasti 30. Nah, aku cek nih ya, tipe datanya. Oh, mau cek nih tipe datanya. Oh, ternyata integer 30 itu. Tapi aku mau ubah lagi nih di sini. Ubah jadi string nih. Ya, umur sama dengan string umur. Jadi nanti si umur yang ubah jadi string di-save lagi ke umur. Kayak gitu. Jadi dalam satu variabel kita bisa ngubah tipe datanya. Nah, ini tipe datanya pas kita jalanin udah berubah jadi string kayak gitu. Nilainya sama ya, pasti 30. Nah, tapi bedanya di sini nih, udah petik ya. Karena dia string. Kayak gitu bedanya. Sekarang aku mau ubah nih jadi float nih. Ya kita ubah aja umur sama dengan float variabel yang mau diubah. Kita jalanin. Oke. Terus kita lihat tipe datanya. Nah, tipe datanya float. Pas kita print hasilnya 30,0 kayak gitu. Nih. Mau diubah. Kalau misalnya kamu punya itu juga bisa diubah-ubah kayak gitu. Tahu ini bisa juga nih. Oh ya, untuk apa? Untuk ini bisa langsung kita ubah nih nilai. Kan misalnya nilai 2 tambah 3 itu kan apa tadi? Penjumlahan integer ya, Dip. Tapi tadi kan ingat kalau dalam print nggak bisa kita gabungin antara langsung kan ini string nih sama integer nggak bisa. Jadi kita ubah nih si nilai kita ubah dulu jadi string. Nah ini baru ntar hasilnya bisa kelihatan. Jadi nilainya 5. 2 tambah 3 itu 5. Kayak gitu. Paham? Oke. Ada yang mau tanyain? Tanya enggak? Enggak. Oke. Nanti ada ini ya, tantangan ya. Nanti ada tantangan di sini. Sabar. Coba sekarang kita lanjut ke input ya. Coba kita cek input. Sabar. Oke. Nah, ini seru juga nih. Input. Input itu nanti jadi kita bikin nanti ada kolom buat nginput gitu. Ini data, ini enaknya dicontohin aja ya. Nah, saat akuran di sini nih ada nih input data, suruh masukin data. Masukin data apa ya? Nama Dipa aja. Dipa. Kita enter. Nah, tipe datanya string. Oke, kan tadi tulisan. Sekarang coba kita tes lagi. Sekarang aku mau bikin 12. Nah, ternyata masih string nih, Dipa. Kok mau huruf, mau angka sama-sama string? Nah, itu kekurangan dari input. Input itu hanya bisa membaca string. Jadi, semua angka yang dimasukkan dalam input itu berubah jadi string. Kalau walaupun desimal juga pasti jadi string. Ini 3,14 ya. Nih, tipe datanya pasti string kayak gitu. Nah, terus angkanya di sini 3,14. Nah, caranya gimana kalau mau kita ubah? Nah, kita bisa beberapa cara ya, macam-macam. Ini pakai cara yang tadi, type conversion. Kita ubah dulu nilainya atau mau yang berbagai macamnya. Ini misalnya di sini ya. Aku punya inputan A sama B. Jadi kita jumlah hasilnya apa? Coba kita cek. Nah, aku punya
misalnya 2 nih, tambah 3. Nah, hasilnya 5. Kayak gitu. Jadi bisa dengan mudah kayak gitu. Ada kolom inputnya. Oke, selanjutnya bisa juga dengan pakai yang kayak gini nih. Ya, di sini misalnya tadi kayak 2 ditambah 3, 5. Sama aja ya. Di sini kan A tambah B ini persen D integer dari yang si C setelah ditambah. Kayak gitu. Nah, terus gimana kalau mau ngefloat? Ya kita ubah dulu nih. Nah, ini sorry. Di sini ya ada bacanya nih. Nih. Ini terserah kamu kan, ini kalau di sini aku ngubahin jadi integernya di pas penjumlahan ya. Di sini. Nah, sedangkan yang di baris kedua aku ngubah dulu nih. Setelah di input dimasukin aku ubah. Jadi di sini tinggal dijumlah doang. Kayak gitu. Beda penulisan aja, tapi maksudnya sama. Terserah kamu mau pakai yang tipe begini atau tipe begini, sama aja. Gitu. Oke. Nah, sini ada float. Nah, kita coba aja float. Aku mau 2,4 dibagi 3. Bisa nggak? Nah, hasilnya 0,888. Nah, ini kalau yang ini aku ubah dulu nih. Jadi setelah dimasukin input, aku ubah jadi float. Jadi nanti si A ini udah nyimpen float. Gitu. Kalau ini juga sama aja. Ini float tadi kan ini. Jar, kita cek misalnya 6 dibagi 4. Nah, kayak gitu. Bisa ya. Nah, ini ada koma karena di sini aku F. Tapi kalau misalnya aku di sini D, bisa nggak? 6, 4. Nah, dia cuman 1. Ya. Integer doang. Dia nggak bisa koma-komaan. Kayak gitu. Ya. Dipaham? Oke. Ada yang mau tanyain tentang input? Tadi enggak. Oke, ntar mungkin praktek aja langsung di bawah ya. Oke. Di sini selanjutnya di sini ada bagian import. Oke, kita buka dulu. Nah, import itu penulisannya bisa kayak gini. Import package-nya apa? Atau bisa juga from package-nya apa, import apa. Atau kamu nulisnya mau kayak gini, from bla bla bla, modul apa, import apa. Atau kamu mau ubah juga namanya bisa jadi alias. Misalnya kayak tadi, kan tadi sebelumnya udah disinggung ya, ada import math, ada import time ya. Nah, di sini import time. Ini berarti kita pakai tipe yang kayak gini kan. Import time, berarti package-nya si time. Ya. Terus kalau di sini, nah ini kalau from ini, nih berarti ini sama aja kayak kita nulis kayak gini nih, bagian ini. Nah, time kayak gitu. Jadi udah masuk ke dalam subnya lagi. Ini kita harus run dulu kalau mau di sini, tapi kita run lagi. Nah, ntar hasilnya keluar. Kalau misalnya bagian importnya tadi kita belum run dulu, terus kita run bawahnya, bisa nanti nggak bakal keluar. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada nih from time import time. Ini bisa juga kayak gini. Ini contoh-contoh penulisan ini ya, nge-importnya. Kamu terserah ntar mau pakai yang kayak gimana. Nah, bisa kayak gini. Terus ini juga bisa nih kita pakai alias. Jadi from time import time as ct. Ya, ini kita run dulu. Nah, sekarang kita panggil ct-nya yang tadi udah kita aliasin. Nah, dia pasti akan sama seperti ini. Nah, jadi si time itu kita singkat jadi ct kayak gitu. Paham nggak? Nah, ini bisa disingkat kayak gitu. Nah, ini yang umum digunakan kalau kamu udah pernah baca-baca Python, pasti banyak NumPy as NP, Pandas as PD, kayak gitu-gitu ya. Terus nanti computer vision itu nanti CV2 kayak gitu. Ini yang umum digunakan. Jadi kita boleh aja ganti yang lain, tapi nanti bisa aja orang lain tuh bingung karena ini udah yang umum digunakan gitu. Kita pakai aja yang umum juga.
NumPy ya udah NP kalau misalnya kita pakai NumPy. Terus TensorFlow TF, kalau Pandas PD kayak gitu. Ya, paham? Ada yang mau tanyain? Untuk bagian import, ini style-stylenya aja. Kamu terserah mau pakai yang mana. Mau pakai ini boleh, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Atau yang mau jadi alias juga boleh. Kayak gitu. Kan soalnya nanti kalau misalnya TensorFlow kan kepanjangan nih. Misalnya nanti kamu bikin nih TensorFlow dot bla 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 dot bla bla bla, kan agak panjang ya TensorFlow. Mending kita singkat jadi TF dot bla bla bla. Itu lebih sederhana. Gitu. Atau kalau kamu nggak mau nyingkat juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk operator aritmatika. Ini sebenarnya kita udah bahas juga ya di awal ya. Ada plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, slash untuk membagi ya. Apa nih? Bintang untuk perkalian, persen untuk hasil sisa pembagi. Ngerti nggak maksudnya di Pak? Hasil sisa pembagi. Hasil sisa pembagi. Ngerti nggak? Apa? Kayak gimana coba contohnya? Operator. Misalnya 3/2. Persennya berapa? Persen maksudnya? Kan persen itu hasil sisa pembagi. Ya. Kan kalau misalnya 4/2, habis kan, nggak punya sisa kan? Ya. Terus kalau misalnya nih, 3/2, 3/2. Hasilnya 3/2. apa? 1,5. Enggak. 1. Kenapa bisa 1? Kan tadi dia bilang hasil sisa pembagi. 3 kan bisa dibagi 2 ya? 1 kan? Nah, sisa 1. Nah, itu sisanya yang diambil. Nih, biar kebayang. Misalnya aku punya angka 10 sama angka 3 ya, Dipa. Ini aku urut dulu. Nah, kalau kita jumlah jadinya 13. Kalau kita kurang, hasilnya jadi berapa? 7. Kalau kita bagi, hasilnya jadi 3,3 sekian. Ya. Nah, kalau kita kali jadi 30. Kalau kita persen, itu sisanya 1. Kenapa 1? Karena 10/3 itu, dia masih bisa hasilnya 3 kan? Kalau 3 itu 9 ya? Ya kan, Dip? Nah, sisanya tuh 1 kan? Yang belum dibagi kayak gitu. Nah, jadi 1 gitu, sisa pembagi. Ini sisa pembagi ya. Bukan hasil pembagi. Persen itu sisa pembagi. Nah, ini pangkat nih, Dip. Kalau misalnya bintang-bintang. Berarti 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10. 1000. Nah, ini contoh nih. Kita pakai input nih. Oke. Misalnya tadi nilai A aku masukin 5. Nilai B-nya 2. Nah, ini dijumlah nih. Ya, jadi 7. Kalau ini dikurang. Jadi 3. Ini inputnya tadi ya, yang di awal. Ini 10. Ini pembaginya jadi berapa nih kalau dibagi? Jadi 2. Ini kalau sisa pembagi jadi 1. Nah, ini pangkat jadi 25 kayak gini. Oke, paham? Iya. Oke. Nah, sekarang coba tantangannya ya. Kamu bikin pemrograman dengan input 2 buah bilangan float A dan B. Jadi kamu harus bikin kayak gini. Biar dia bisa nginput kayak gini. Jadi nanti bisa dimasukin 4 atau 3 kayak gitu. Bisa kamu masukin angkanya. Ya. Terus rumusnya nih. C sama dengan A kuadrat. Ini kuadrat jadi ini kakak bingung di sini bikin kuadratnya gimana. Jadi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 B kuadrat ditambah 4AB. Terus kamu bikin ngeprint nilai C-nya. Paham nggak tantangannya, Dip? Coba ambil share screen kamu. Apa yang lihat? Oke, gimana?
tes. Maksudnya? Yang bikin yang ini. Kan tadi kakak udah bikin nih. Ya, yang ini ya, Dip. Nah, ini kan sederhana nih. Salah masukin 6. Itu kakak masukin 5, kayak gitu. Nah, fungsinya ini cuman penjumlahan doang. Terus di print, kan hasilnya di print. Ya. Nah, sekarang tantangannya, kamu bikin, sama tadi, inputnya 2, tapi float tipe datanya. Ya. Terus rumusnya ini, A kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah 4AB. AB apa? 4AB. Ini A. A yang kita masukin. Ini 4AB itu 4 kali A kali B. Maksudnya. Kayak gitu. Terus nanti ngeprint nih nilai C-nya. Kayak gitu. Bisa nggak? Tes dulu dong. Nih, yang tadi kakak ini. Aku nih, aku masih nge-share kok screen-nya. Tapi aku pengen kamu ini juga bikin. Nih, tantangannya itu tadi ini nih, Pak. Buat program dengan input 2 buah nilai float A dan B. Terus rumusnya nih, C sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah 4 kali A kali B. Itu ngeprint nilai C-nya. Coba. Nih, ini kalau contoh yang penjumlahan ini nih. Kalau kamu mau lihat, misalnya masih bingung, nih, penjumlahan. Tapi ini tipe datanya integer ya. Aku mintanya float. Jadi sampai salah. Ayo gimana Dipa? Itunya tadi mana? Tantangannya boleh lihat lagi. Nih tantangannya ini nih. Ini aku copy di atas deh ya. Bentar. Ini aku copy di bawah contoh ininya. Bentar. Ini aku copy dulu di bawah ini contohnya. Ini aku copy di sini. Nah nih, kelihatan kan? Nah coba. Pangkat 2 itu pangkat 2 di gimana? Kalau pangkat tadi gimana? Ya kayak gitu. Kalau Python tadi pangkat itu inget gak? Pangkat itu bintang. Pakai long, ngapain pakai long?
Nggak apa-apa deh, terserah kamu. Ya coba aja, coba dulu. Ingat ya, aku mintanya float. Float. Iya, aku mintanya float di tantangan. Tadi fungsinya tuh persamaannya A kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah 4A kali B. Coba di A kuadrat tambah. Oke, kalau mau tes dulu nggak apa-apa. Coba tes dulu gimana. Ini apa? Baru biar intinya bisa kerja. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Kalau mau kelihatan hasil C-nya ini perince, nah ya kayak gitu. Bener. Nih hasilnya. Hasilnya. Apa? Tuh. Tantangan aku apa emang? Ya itu benar, kamu bikinnya bisa. Oke, sekarang tantangan. Coba kerjain tantangan. Lihat tantangannya. Soalnya. Oke, itu kamu udah bisa tuh berarti. Oke, udah ngerti lah cara pakai input. Sama mengubah tipe data. Nah, sekarang tantangannya bikin lagi aja kode baru di Pak, tambah di bawahnya gitu. Kalau misalkan ini kan, oke, kamu ngetes dulu tadi cara pakai input. Nah, nanti bikin kode baru lagi. Pakai petik kalau misalnya mau bikin tulisannya ke ini. Oke. Oh, bukan. Gimana yo? Nah. Nah, yo lupa ya. Ya. Oh. Kok malah delete? Coba di run lagi. Wih, banyak banget. Ntar kamu bingung ngeceknya. Oke, itu bisa. Tantangannya ayo lihat dulu tantangannya apa. Bikin code baru aja di bawahnya. Tambah code tuh, plus code untuk di bawahnya. Bikin sekarang tantangan coba. Lagi les. Maaf. Maksudnya buat program yang input 2 buah nilai float maksud. Kan kalau yang kamu bikin kan integer tuh. Float itu yang pakai koma di misalnya 12,5. Terus nanti inputan keduanya 5,5. Terus nanti persamaannya ini A kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah 4A B. Kayak gitu. Enggak kamu bikin. Pisahin aja pakai plus code baru tuh. Tambah code baru. Koma itu titik ya? Iya, koma itu titik.
Nggak bisa. Karena kamu bikinnya integer. Integer kamu dia pakai titik. Mana caranya? I see. Itu loh. Float ya. Bikin code baru aja di bawahnya. Jadi kamu nggak usah ganti-ganti yang atas gitu. Kalau mau. Ya, make a copy bentar. Ya, itu ntar di copy dulu aja, ntar bikin code baru biar kamu tahu loh gitu loh. Oh, tadi udah habis ini. No, you. Salah bukan gitu. Di copy aja Ctrl C, tip. Ctrl C aja di blok di Ctrl C. Oke, nah bisa. Oke. Nah, sekarang tipe datanya. Ini cek lagi. Si bener gak? Oke, bener ya. Nah, sekarang plot. Oke. Nah, C-nya sekarang ganti tuh di sama persamaan yang tadi aku bilang. A kuadrat. A kuadrat itu apa sih? A kali A ya. A kali A ditambah B kuadrat itu B kali B ditambah 4AB itu 4 kali A kali B kayak gitu kan? Gitu lah. Coba. Nah, masukin koma sekarang bisa. Banyak banget. Oh my gosh. Lol. What is this? Kenapa tuh jadi nggak ada floatnya? Kenapa? Karena kamu di print result masih persen D. Persen D itu integer. Send. Persen F. Float itu persen F. Nggak usah yang gede-gede, sedikit yang kecil aja biar enak. Wes, nggak bisa itu. Nah kayak gitu. Aha. Aha. Ayo, balik lagi ke tantangan. Ayo, ini udah 4:30. Berarti kita lanjut lagi besok ya, kalau belum beres. Ayo, tantangan dulu harus beres dulu, tantangan dulu. Udah Baru kan? kita sudahi. Udah ini udah. Enggak, belum. Lihat dong, fungsinya apa yang aku minta. A kuadrat dikurangin B kuadrat ditambah 4 kali A kali B. Berarti C-nya kamu harus ganti. Fungsi C-nya. Maksudnya? Oh. Si C-nya kamu harus ganti, Dipa. Oke. Itu A kuadrat. Gimana cara bikin A kuadrat? A kuadrat itu A kali A. Itu A kali 2 dong, Dipa. Kalau kayak gitu. Kan A kuadrat. A kuadrat bisa juga A bintang-bintang 2. Kalau kayak gitu boleh. Atau A kali A. Terserah kamu anaknya gimana. Nah, kuadrat dikurangi B kuadrat. Ditambah. Jangan lupa dikasih kurung-kurungan, Dipa. Nanti dia bingung. Itu mana duluan yang dikerjain. Nah, kayak gitu. Oke. Lagi. Tambah. Kan yang dikerjain dulu yang di tanda kurung, terus yang pangkat, terus apa yang sih, terus perkalian, pembagian, baru tambah kurang. Iya. Itu yang dikerjain kan? Iya. Ya, jadi ya pangkat dulu yang dikerjain kan? Enggak, kalau misalnya kamu nggak kurungin, takut nanti dia berurutan. Jadi nanti habis pangkat dia langsung kurang gitu loh. Kan di Arduino aja kalau kita nggak kurungin dia sesuai urutan. Karena pemrograman itu biasanya ngelakuin sesuai urutan, Dip, kayak gitu. Jadi makanya harus dikurung-kurungin biar dia biar nggak ada kesalahan lah gitu. Oke, terus tambah 4AB-nya, Dipa. Gimana tambah 4AB? Ditambah
Terus apa lagi? Bentar. Lihat. Aku masih share screen kok ya. Tambah 4. Iya, ditambah. Tambah 4 AB maksudnya? 4 dikali A kali B. 4 AB. Oh. 4 kali A kali B. Jangan lupa dikurungin. Ya, biar tidak meminimalisir kesalahan. Oke. Nah, coba bisa nggak? Bener gak nih? Nah, koma masukin 2,1. Oke. 42, berapa? 4,2. Lupa gue. Nah, itu harus diganti tuh kayaknya. Result aja langsung, nggak usah pakai itu. Result is apa? Terus diganti. Kok ini ABC sih? Nah, iya. Ganti dong. Oh, C. Kenapa klik Koma. Koma doang dong. Oke. Coba jalanin lagi. Oke, kayak gitu. Paham Dipa sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Enggak ada. Ada. Nah, nanti ini kakak share kok ininya, notebooknya di Classroom. Nanti kamu kalau mau ini cek lagi, silakan kamu copy aja, ya. Kamu copy. Atau kamu bisa juga, jangan. Aku share ini aja ya, file IPYNB-nya ya. Soalnya nanti kalau aku share langsung, takutnya kamu ntar otak-atik. Ntar pas sudah ada yang berubah, bingung sendiri. Oke, Oke, kalau nggak ada yang kamu mau tanyain, bener nggak boleh tanyain? Nggak ada. Nggak ada. Ntar dulu, aku stop sharing dulu. Ayo, kamu bisa stop sharing dulu. Oke, kalau begitu materi sampai sini berarti baru sampai apa tadi? Operator apa? Operator apa sih? Lupa aku. Operator aritmatika ya. Sampai aritmatika. Nanti kita lanjutin besok lagi ya. Oke, kalau kamu nggak ada yang mau tanyain, bener nggak mau tanyain? Nah, nanti kamu kalau biar lancar, coba-coba lagi sendiri di rumah nanti setelah ya terserah mau kapanpun kamu boleh coba-coba biar lebih lancar. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita berdoa dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Pak. Bye.